Terkadang kita berpikir bahwa sesuatu yang akan kita sesali adalah hal-hal yang tidak pernah kita capai. Justru kita akan menyesali atas apa yang tidak kita berikan. Gara-gara ibu kasih motor Damar jadi seperti ini kan? Hah? Damar itu bisa punya motor, itu gara-gara aku, uang aku. Kamu itu jadi suami gak pecus. Setiap penyesalan adalah pelajaran, meski dikubur dalam kesedihan. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, buat Damar. Salah aku apa, Tik? Karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Kalau kamu memang gak bahagia hidup sama aku, hari ini juga aku ceraikan kamu. Di saat kondisi keuangan keluarga kami berjalan normal, Mbak, suami selalu dapat orderan mengantar barang. Tiba-tiba saja kami mendapat musibah, Mbak. Musibah apa, Mbak? Suami saya kecelakaan. Saat itu, saya syok melihat kondisi suami saya yang terluka parah dan sempat mengalami koma beberapa hari, Mbak. Disitulah saya benar-benar kalut. Saya harus menyiapkan biaya untuk keperluan pengobatan suami. Ditambah, saya pun harus mengganti kerusakan barang-barang. Saya sempat putus asa, sampai akhirnya saya terpaksa menjual mobil suami saya, Mbak. Pak, ini Pak. Ya, saya cek dulu ya Bu ya, surat-suratnya. Ini udah sesuai ya Bu ya. Ini uangnya silakan Ibu hitung sesuai kesepakatan kita. Ya Pak, udah sesuai kok. Baik Bu, kalau gitu mobilnya saya bawa ya. Permisi Bu. Bu Sartika. Iya Bu. Jadi gini Bu, anak saya kan baru aja disunat. Minggu depan saya itu rencananya mau adain selamatan. Boleh nggak saya pinjam uang sama Bu Sartika? Tapi Bu, nggak banyak kok Bu. Cuma 5 juta aja. 5 juta? Iya Bu, saya butuh banget uang segitu. Nanti selesai acara, saya janji, saya pasti balikin ke Ibu. Saya nggak akan bohong Bu. Tolongin ya Bu ya. Ya udah deh, saya pinjemin. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu. Saya janji, saya pasti balikin ke Ibu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Jadi, di saat Mbak lagi kesusahan, Mbak justru bantu dengan meminjamkan uang pada tetangga, Mbak. Iya, Mbak. Wah, Mbak hebat sekali ya. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah tetangga mengembalikan uang itu seperti yang dia janjikan? Malah tetangga saya itu memberikan saya tambahan uang. Wah. Loh, kenapa Mbak? Kok Mbak kelihatan sedih? Justru tambahan uang dari tetangga saya yang membuat saya berbuat jahat.
Ini Bu, saya kembaliin uang pinjaman. Sekalian sudah saya lebihin, tapi nggak banyak sih Bu, cuma 200.000. Kok malah dilebihin sih Bu? Nggak usah. Nggak apa-apa Bu, hitung-hitung uang terima kasih karena Ibu kan minggu kemarin udah mau pinjemin saya. Iya Bu, makasih ya. Kalau gitu saya permisi pulang ya Bu, udah malam soalnya. Oh, Ya udah. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih banyak sama Ibu. sama-sama Bu Anti. Assalamualaikum. Wah, boleh juga nih minjemin uang ke orang tapi ada lebihnya. Kalau kayak gini, aku bisa cepet kaya. Entah apa yang merasuki pikiran saya pada saat itu, Mbak, dengan memberikan pinjaman pada banyak orang yang dikenakan bunga dan denda, Mbak. Kamu mau pinjam berapa, Budi? 1 juta aja, Bu. Tapi kamu tahu kan, kalau pinjemin sama saya ada bunganya 10%. Kalau jatuh tempo, sehari 100.000. Dan plus bunganya. Saya setuju, Bu. Ya udah, tunggu ya. Ternyata ide jahat saya berjalan dengan mulus. Banyak warga yang pada minjem uang ke saya. Meski saya kenakan bunga dan denda, saat itu saya benar-benar terbuai dengan penghasilan yang menggiurkan menjadi rentenir. Jadi ide jahat yang Mbak maksud itu adalah Mbak menjadi rentenir. Pak Budi, kok segini sih? Mana bunganya? Mohon maaf, Bu. Untuk bunganya saya minta waktu. Sampai kapan? Minggu depan saya lunasi, Bu. Tapi bunganya 2 kali lipat ya. Iya, Bu. Tapi kalau kamu nggak bayar, aku bakal ambil barang-barang kamu di rumah. Astagfirullahaladzim. Bu, sini Bu, sebentar. Oh, jadi Ibu selama ini bohongin Bapak? Hah? Oh, Pak, aku bisa jelasin. Ibu bilang bisnis pakaian sama Bapak, tapi ternyata apa? Ternyata Ibu jadi rentenir. Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu melakukan perbuatan dosa ini, Bu? Kenapa? Hah? Aku ngelakuin semua ini juga gara-gara kamu. Loh, kenapa Ibu jadi nyalahin Bapak? Hah? Gara-gara Bapak kecelakaan. Hidup kita itu kesusahan. Emangnya, uang yang Bapak kasih ke kita itu bisa mencukupi kebutuhan? Enggak. Kalau kamu merasa Bapak jadi penyebab kamu melakukan pekerjaan ini, Bapak minta maaf. Tapi tolong, Bu, dengerin Bapak, Bu. Tinggalkan pekerjaan ini, Bu. Karena demi Allah, Bu, demi Allah. Apa yang Ibu lakukan ini tidak akan membawa keberkahan. Justru akan menjauhkan Ibu dari rezeki yang halal. Tolong, Bu, tinggalkan, Bu. Tinggalkan. Enggak. Sebentar, saya mau ngomong sama Ibu. Sebentar. Aku kecewa sama Ibu. Aku mau tanya sama Ibu ya. Kenapa Ibu nggak mau tinggalin perbuatan dosa itu? Kenapa? Aku ini suami kamu. Aku masih bisa ngasih kamu nafkah halal buat kamu sama Damar. Cukup ya, Mas ya. Cukup. Kamu tuh nggak sok-sokan nasihatin aku. Aku tuh nggak pernah protes ya sama pekerjaan kamu. Jadi kamu jangan protes sama pekerjaan aku. Astagfirullah. Kerjaan kamu tuh ya, Mas. Penghasilan itu lebih sedikit daripada aku, ngerti? Ya Allah, Bu, istighfar, Bu, istighfar. Sadar, Bu, Ibu. Walaupun suami saya melarang, tapi saya tetap melakukan bisnis pinjaman uang tersebut. Karena saat itu, saya benar-benar tergiur dengan penghasilannya, Mbak. Aduh Mbak, jadi pada saat itu Mbak memilih untuk tetap menjalankan usaha itu ketimbang menurut apa kata suami. Iya, Mbak. Lalu bagaimana Mbak? Apakah usahanya berjalan dengan lancar? Atau justru sebaliknya?
Itu dia Mbak, saya semakin terbuai karena bisnis pinjaman uang saya semakin berkembang dan uang yang saya dapatkan semakin banyak. Kehidupan saya pun seketika berubah. Pelan-pelan ya. Jangan buka dulu. Ibu punya surprise. Sebentar. Jangan dibuka. Nanti ibu hitung 3 kali. Kamu lihat. 1, 2, 3. Wah, keren banget motornya, Bu. Wih, ini pasti mahal kan, Bu? Iya dong, itu mahal. Buat kamu apa sih yang nggak ibu beliin? Makasih ya, Bu. Bagus kan? Bagus banget, Bu. Loh, kok ibu beliin damar motor sih, Bu? Damar kan belum cukup umur, Bu, untuk bikin SIM. Nanti kalau kenapa-napa di jalan gimana coba? Udahlah, kamu tuh nggak usah berisik. Lagian, Damar naik motornya nggak akan ke jalan raya sana. Damar, dengerin Bapak ya, Nak. Kamu nggak boleh main sampai ke jalan raya ya. Kamu boleh main sekitaran sini aja, ya. Iya, Pak. Ya udah, kamu cobain cepetan. Oke. Awas, hati-hati, Nak. Hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Oh, Bu. Kamu lihat sendiri kan, Bu? Hah? Kok kamu gak ada cemas-cemasnya sih, Bu? Kalau kenapa-napa di jalan gimana? Ngapain aku cemas? Lagian Damar itu bisa naik motor kok. Yang lebih aku cemasin tuh kamu. Udah sekarang itu kamu kerja biar dapat uang. Sana. Ya udah, Bapak kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Oh ya, dengan saya sendiri. Oh, dari dealer. Iya, betul. Warnanya warna silver. Besok. Ya udah, saya tunggu. Oh ya, terima kasih ya. Mobilku datang. Udah gak sabar nih. Akhirnya aku punya mobil. Budi! Ya ampun, lama banget sih. Bu Sartika. Bayar utang kamu sambungannya. Mohon maaf, Bu. Saya habis di PHK dan saya juga belum dapat uang pesangon, Bu. Aduh, aku tuh gak peduli ya. Mau di PHK, mau gak punya uang. Urusan aku kesini. Mau nagih utang yang udah jatuh tempo. Kasih saya waktu lagi, Bu Sartika. Saya pasti bayar sama bunganya. Salah, aku tuh udah gak percaya sama omongan kamu. Kalau kamu gak bayar sekarang, aku bakal ambil barang-barang kamu. Awas, Bu. Ibu gak bisa seenaknya ya ngambil barang-barang saya. Ngajar kamu ya. Ah! Ajar! Minta maaf enggak sama Ibu Sartika? Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bermaksud kasar sama Ibu, Bu. Saya pasti akan lunasin hutangnya sama bunganya, Bu. Ya udah, tapi kamu janji ya. Ingat, sampai minggu depan kamu belum bayar, tahu akibatnya. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Nama kamu siapa? Nama saya Erik, Bu. Namaku Sartika. Tadinya saya nggak kepikiran mau mempunyai asisten buat bantu saya menagih utang. Tapi sejak ketemu Erik, saya merasa nyaman, merasa terlindungi setiap bersama dia. Maaf Mbak, apakah perasaan Mbak ke dia ke arah suka?
atau mungkin bisa dikatakan jatuh hati. Iya benar Mbak. Saya jatuh hati sama dia sejak pertama kali ketemu.